Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julian Aditya Briantama. Saya dari Teknik Geologi 2019 Universitas Sriwijaya. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang foraminifera yang dimulai dari protozoa dan foraminifera bentonik besar, yang kedua foraminifera planktonik, yang ketiga foraminifera bentonik, dan yang terakhir aplikasi dari foraminifera. Baiklah, bahasan yang pertama ada protozoa. Protozoa merupakan mikroorganisme menyerupai hewan yang merupakan salah satu filum dari kingdom Protista. Seluruh kegiatan hidupnya dilakukan oleh sel itu sendiri dengan menggunakan organel-organel antara lain membran plasma, sitoplasma, dan mitokondria. Filum protozoa memiliki beberapa ciri-ciri yang darinya merupakan salah satu organisme monoseluler atau bersel satu, belum memiliki pembagian sistem organik, dapat bertahan hidup di segala habitat, jumlahnya jauh lebih besar dari filum lainnya, dan pada ukurannya mulai dari 1 mikrometer sampai 2 mm. Ada pergantian generasi dalam perkembangbiakannya. Pada golongannya terdapat tumbuhan dan juga binatang. Dan juga yang terakhir, hidup dengan cara soliter maupun berkoloni. Protozoa memiliki 4 golongan berdasarkan alat geraknya, yang dimulai dari rhizopoda, ciliata, flagellata, dan sporozoa. Rhizopoda bergerak dan menangkap makanannya dengan kaki semu atau disebut dengan pseudopodia, yang merupakan penjuluran sitoplasma tubuhnya. Rhizopoda bergerak dengan menjulurkan kaki semuanya untuk berpindah tempat. Tidak memiliki bentuk yang tetap, ada yang hidup bebas di alam dan ada yang parasit. Makanannya berupa bakteri atau bahan organik lain. Berkembang biak dengan membelah diri. Kemudian ada ciliata. Ciliata bergerak dengan bulu getar yang selalu bergetar untuk mendorong tubuhnya ke arah yang diinginkan, seperti gerakan mendayung perahu. Selain itu, silia bisa digunakan untuk mengambil makanan. Ciliata berkembang biak secara vegetatif atau aseksual dengan membelah diri, dan secara generatif atau seksual dengan cara konjugasi. Selanjutnya ada flagellata, yang dimana flagellata memiliki ciri khas, yaitu memiliki alat gerak berupa bulu cambuk yang berstruktur mirip cambuk yang panjang. Jadi pada saat dia bergerak, bulu cambuk ke arah yang diinginkan dan menggunakan untuk memindahkan dirinya sendiri. Baiklah, yang terakhir ada sporozoa, yang dimana tidak mempunyai alat gerak. Disebut dengan sporozoa karena dalam tahap tertentu dalam hidupnya dapat membentuk sejenis spora. Biasanya hidup sebagai parasit pada tubuh hewan maupun manusia. Kemudian ada foraminifera bentonik besar. Bentos adalah organisme yang hidup di dasar perairan, baik yang sesil, hidup dengan diam dan cara menambat, dan fagel merayap maupun menggali lubang. Bentos hidup di pasir, lumpur, batuan, patahan karang, atau yang sudah mati di dasar laut. Substrat perairan dan kedalaman mempengaruhi pola penyebaran dan morfologi, fungsional, serta tingkah laku hewan bentonik. Hal tersebut berkaitan dengan karakteristik serta jenis makanan bentos. Foraminifera besar bentonik baik digunakan untuk menentu umur. Pengamatan dilakukan dengan menggunakan sayatan tipis vertikal, horizontal, ataupun miring di bawah mikroskop. Selanjutnya ada pengenalan foraminifera. Foraminifera pertama kali muncul pada zaman Jura yang diwakili oleh golongan Globigerinidae. Selanjutnya golongan ini berkembang secara meluas meningkat terus-menerus pada zaman tersier dan kuarter. Ukuran fosil foraminifera berukuran kecil sehingga disebut sebagai fosil mikro. Fosil mikro umumnya berukuran lebih kecil dari 5 mm. Dalam pembagiannya, foraminifera dibagi menjadi foraminifera planktonik dan foraminifera bentonik.
Untuk planktonik dan bentonik secara spesifik selain dapat perbedaan pada cangkang, juga pada cara hidup dari kedua organisme tersebut. Foraminifera planktonik hidup secara mengambang, sedangkan foraminifera bentonik dengan cara menambat. Foraminifera planktonik memiliki beberapa susunan kamar. Salah satunya planispiral, sifat berputar pada satu bidang. Semua kamar terlihat, pandangan serta jumlah kamar ventral dan dorsalnya sama. Kemudian ada tropospiral, sifat terputar tidak pada satu bidang. Tidak semua kamar terlihat, pandangan serta jumlah kamar dari ventral dan dorsalnya tidak sama. Yang terakhir adalah susunan kamar streptospiral, sifat yang mula-mula tropospiral kemudian menjadi planispiral sehingga menutupi sebagian atau seluruh kamar-kamar sebelumnya. Selanjutnya ada 13 genus foraminifera planktonik. Yang pertama ada Globigerina, yang kedua ada Globigerinoides. Perbedaan dari kedua genus ini adalah pada Globigerinoides memiliki secondary aperture dan juga pada hiasannya juga memiliki lip rim pada aperturnya, sedangkan Globigerina tidak memilikinya. Namun pada susunan kamar memiliki kesamaan, yaitu tropospiral. Selanjutnya adalah Orbulina dan Globoquadrina. Pada Orbulina memiliki ciri khas, yaitu aperturnya small opening, dan pada Globoquadrina memiliki hiasan di mana pada aperturnya memiliki flap, dan dengan apertur primernya PAI umbilical extra umbilical yang terlihat dari ventral dan samping. Jadi pada susunan kamar kedua genus ini memiliki susunan kamar yang sama, yaitu tropospiral. Berikutnya adalah Hankinina dan Cribohankinina, di mana memiliki kesamaan namun juga memiliki perbedaan. Perbedaannya adalah Hankin lebih ramping daripada Cribohankinina pada susunan kamarnya. Dan pada Hankinina memiliki hiasan apertur yaitu stud, namun pada apertur Cribohankinina berbeda, yaitu ribet. Pada dasarnya memiliki susunan kamar sama, yaitu planispiral, dan apertur yang sama pula PAI umbilical equatorial. Selanjutnya adalah Globorotalia T dan Globorotalia G, yang mana memiliki perbedaan pada apertur primernya. Pada Globorotalia T memiliki apertur PAI umbilical extra umbilical yang terlihat pada ventral dan sampingnya, sementara Globorotalia G hanya terlihat pada ventralnya, yaitu PAI umbilical saja. Dan juga memiliki perbedaan pada bentuk kamarnya, yaitu pada Globorotalia G memiliki bentuk kamar angular rhomboidal, sementara bentuk kamar pada Globorotalia T itu subglobular. Selanjutnya ada Polyniatina dan Speromidinopsis, yang mana pada Polyniatina ini memiliki ciri khas pada aperturnya, yaitu apertur primer PAI umbilical equatorial. Pada ventral samping dorsal terlihat aperturnya, yang memiliki susunan kamar streptospiral dan bentuk kamar spherical. Pada Sphaerodiniropsis, susunan kamarnya planispiral dan memiliki apertur PAI umbilical, dan pada hiasan umbilicusnya yaitu deeply umbilicus. Selanjutnya adalah Catapsidrak dan Astigerina. Catapsidrax memiliki ciri khas pada hiasan aperturnya, yaitu bula. Bula merupakan hiasan dari apertur yang berbentuk segi 6, memiliki susunan kamar tropospiral dengan aperturnya primernya PAI umbilical. Pada Astigerina memiliki susunan kamar tropospiral dengan aperturnya PAI umbilical extra umbilical, yang mana terlihat dari ventral dan sampingnya. Kemudian pada hiasannya apertur yaitu lip rim. Yang terakhir adalah Sphaerodinea. Sphaerodinea memiliki susunan kamar streptospiral yang memiliki apertur primer PAI umbilical extra umbilical dengan ciri khasnya yaitu memiliki apertur sekunder. Pada hiasan aperturnya memiliki flap, dan pada hiasan umbilicusnya open umbilicus. Dan yang selanjutnya adalah Foraminifera bentonik. Foraminifera bentonik memiliki dua susunan kamar, yaitu monotalamus dan polytalamus. Monotalamus merupakan susunan dan bentuk kamar-kamar akhir foraminifera yang hanya terdiri dari satu kamar. Berikut adalah beberapa contoh dari susunan kamar monotalamus. Selanjutnya adalah polytalamus, merupakan suatu susunan kamar dan bentuk akhir kamar foraminifera yang terdiri dari lebih satu kamar.
misalnya uniserial saja atau biserial saja. Dapat dilihat dari gambar. Selanjutnya adalah aplikasi Foraminifera. Pada pengaplikasiannya, Foraminifera berguna sebagai fosil indeks, paleoekologi dan paleobiografi, eksplorasi minyak, geostratigrafi, fosil batimetri, fosil horizon, dan fosil lingkungan. Dan yang terakhir adalah hasil preparasi. Pada preparasi kali ini, kami mendapatkan beberapa Foraminifera planktonik dan beberapa Foraminifera bentonik. Yaitu kami mendapatkan Orbulina, Globigerina, Globuquadrina, Globuratolia, Spirodinilla, Elpidium, Olina, Textularia. Berdasarkan tabel analisa Barker 1960 dengan contoh sampel batu gamping yang dianalisa oleh kelompok 5, bahwa batuan tersebut berada pada lingkungan pengendapan laut Neretik tepi yang berkisar antara 45,4 sampai 72,8 meter di bawah permukaan laut. Dan dari hasil preparasi yang didapatkan pada sampel batuan terdapat beberapa jenis Foraminifera bentonik dan planktonik yang dapat diindikasikan bahwa lingkungan pengendapan dari sampel itu diambil adalah laut transisi sampai Neretik tepi yang didapatkan dari perhitungan tabel analisa Barker 1960. Kami menginterpretasikan bahwa lingkungan pengendapannya berada di laut transisi sampai Neretik tepi karena ada beberapa faktor yang mungkin terjadi sebelum fosil terendapkan. Faktor tersebut seperti adanya transgresi pantai, di mana perubahan garis pantai suatu wilayah menuju ke daratan, atau dapat dikatakan jarak dari garis pantai terhadap daratan semakin dekat dalam beberapa kurun waktu. Hal ini terjadi juga karena ada beberapa faktor seperti pencairan es yang menyebabkan volume air laut naik, kemudian beberapa organisme dari Foraminifera yang telah mati tersebut terendapkan. Dan kemudian jasad yang terendapkan tadi mengalami regresi, di mana perubahan garis pantai suatu wilayah menjorok ke arah laut, atau jarak garis pantai terhadap daratan bertambah yang mengarah ke arah laut. Hal ini dapat disebabkan oleh penambahan atau suplai sedimen dari penghubung sungai dan lautan. Material-material pada aliran sungai tersebut terendapkan pada bibir pantai dalam beberapa kurun waktu, yang kemudian membuat jarak daratan ke pantai bertambah. Karena hal ini terjadi, Foraminifera bentonik dan planktonik ini terendapkan di daerah daratan karena terdapat penambahan sedimen dari aliran sungai tersebut. Akhirnya sampai juga di penghujung video. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf karena saya hanyalah manusia biasa yang tak luput dari kesalahan, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah semata. Dan apabila video ini bermanfaat, silahkan di-share dan jangan lupa subscribe YouTube channel Angkatan Kami. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.